Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Berkah dalam. Berkah dalam. Salam lestari. Salam lestari. Salam pramuka. Salam lestari. Ya, ini konsepnya guys. Samsara nararea. Samsara nararea. Jaya jaya jaya. Jaya jaya jaya. Tepuk pramu. Lu lagi ngomong apa dah? Oke, jadi kembali lagi dengan saya, content creator, videographer, editor, dan juga moderator, dan juga kemarin di tag terakhir hampir dirasukin juga, tapi nggak jadi. Calon. Enggak deh. Oke, jadi kita kembali ke session common room. Apa itu anjir? Cah. Nah, Mulai segitu. jadi common room sesi di mana kita memperbincangkan mengenai pengalaman kita kemarin dari stick penelusuran. Dan di common room ini mungkin gak cuma sharing soal pengalaman waktu penelusuran, mungkin kita juga kedepannya bakal membahas banyak hal-hal lainnya, mungkin soal kehidupan atau segala macam ya. Ya. Atau juga mungkin soal spiritual gitu sih. Tapi kali ini kita mau fokus membahas soal kemarin aja dulu ya. Yang kemarin dulu ya, fokus ke situ. Fokus ke penelusuran yang kemarin kita kerjakan, yaitu di salah satu daerah di Kota Semarang, lumayan pojok dari Kota Semarang. Itu ada sebuah desa mungkin ya. Ya. Desa atau mungkin pemukiman yang jauh dari kota. Dan di sana itu ada satu tempat yang lumayan terkenal, yang bentuknya seperti bangunan perairan. Ya. Beda ya. Tirta air. Tirta Itu PT Tirta Air ya. Iya, PT Iya. apalah itu, Ya. PT Oh, iya, bener. Tit gitu ya. Nanti di pit. Iya, gitu. iya. Jadi ada satu bangunan lama, bangunan perairan lama yang mana konon sudah dibangun sejak zaman Belanda dan sampai sekarang masih dipergunakan. Oke. Betul ya? Betul. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Oke. Di next video. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang udah lihat video penelusuran kami yang kedua, itu lumayan seru karena kita di sini mencoba ada sesi baru, yaitu sesi uji nyali, Oh iya. Oke. yang mana dilakukan oleh Mas Iqbal sendiri. Yang menyatakan dia sudah akil balik. Nah, Gak selain sesi uji nyali yang mana dilakukan oleh Mas Iqbal sendiri, di akhir sesi kita juga mencoba berkomunikasi dengan yang ada di sana melalui Mas Iqbal juga. Nah, jadi buat yang udah lihat itu, kalian bisa lihat lah betapa serunya penelusuran yang kali ini yang kedua. Dan buat yang mungkin belum lihat yang penelusuran yang kedua, itu wajib banget nonton. Ya, wajib banget. Karena ini bener-bener beda. Kita pakai formula baru, kita bener-bener banyak eksplor hal yang baru lah. Dan ini ya, kalian gak bakal nyesel kalau kalian lihat yang kedua, yakin? Iya, nggak bakal nyesel sih. Soalnya ada testimoni gitu ya. Itu ibu banget sih. Iya. Ada testimoni dari penunggu sana juga, banyak banget. Iya. Oke, mungkin Oke. langsung aja kali ya, kita membahas soal ada yang ada di sana gitu. Oke, sebelumnya kita kasih tahu nih ke mereka kenapa kita explore ke sana Iya. sebelumnya. Sebenarnya ini infonya dari dia sih. Ya, infonya dari gua, dan itu gua dapet info karena gua dapet project ngerjain suatu video profil desa yang dimana di sana
ada sebuah mahasiswi yang sedang melakukan Sekelompok, KKN. Nah, Sekelompok ya. Sebuah setinggi. Sorry. Oh. Sekelompok mahasiswa-mahasiswi ya nggak perlu disebut Yang lah. lagi KKN lah Tadi ini. yang lagi KKN. Nah ini Dan gue di situ nggak cukup sehari untuk ngetek profil desanya, dan akhirnya gue memutuskan untuk menginap di tempat posko mereka. Karena untuk balik ke kota ya capek. Lumayan ya? Iya, lumayan. Dan kita singkat ceritanya aja ya. Ada apa tuh namanya, mahasiswi itu emang bisa gitu, Sensitif lah. sensitif. positif ya. Berarti Sensitif. susah kamu ngomong apa gitu dia Kayak coba ngambek gitu kayak kamu apaan sih gitu. gitu. Nggak Dan lucu tahu gitu. gak peka kamu. ya, Dasar semua cowok sama iya, aja. bener. Terus dia peka banget. Ya peka Peka banget. banget, ya. Dan gue diceritain sama mahasiswa waktu ya delay dulu aja. Nggak buffering. Kenapa? Oh ya, jadi gue dapet cerita waktu gue nginep di posko mereka. Bahwasannya ada salah satu mahasiswi itu kerasukan karena sebelumnya mereka melakukan survei lokasi, dan maka dari itu terjadinya kesurupan. Lokasinya di model Ya. gitu, Di lokasinya Bromo. di model, dan Itu. mereka masuk ke Bromono, dalam. lupa gue namanya. Ya, mereka masuk. Selang dari survei itu, ya menurut cerita mahasiswinya, dia sempat cerita ke gua waktu malaman itu, bukan kali itu. Nah, itu cerita dia melihat suatu sosok, katanya sih besar, dan banyak banget sosok di dalam model itu, mulai dari ya sosok perempuan, pria, apaan itu gitu. Dan dari situ dia ngerasa janggal dan memutuskan untuk pulang ke posko. Pada saat pulang ke posko itu, di tengah jalan dia dicegat oleh salah satu sosok yang ada di model itu. Sosok apa tuh ini kan? Bisa dibilang guntur. Oke, kalau boleh tahu ya bro, ketika mahasiswa itu katamu kesurupan itu, kamu juga ngeliat ada di sana juga tuh sini. Gue merasakan Tapi juga ada di sana kamu. enggak. Oh. Terus mungkin ada cerita nggak? Mungkin waktu mahasiswi ini kesurupan, mungkin dia ada ngomong apa atau melakukan apa gitu. Kalau dari gua, dari sudut pandang gua, dia bukan kesurupan, ketakutan. Kok bisa? Kalau dari gua, sudut pandang gua. Tapi mungkin. Tapi kalau kata mereka kesurupan sih. Tapi kamu dengar cerita dari mereka tuh gimana? Apakah mahasiswa itu kayak ngereok sendiri atau gimana? Iya, tiba-tiba Nangis, sendiri, nangis, ngamuk. terus takut. Kalau ngamuk, enggak. Ngamuk enggak. Dan dia enggak, apa namanya? Kalau dibilang waktu kesurupan tidak meninggalkan suatu pesan, ya. Tapi Restart nih. Nggak apa-apa. Terus nah, kamu di sini tuh nggak apa-apa. nah, jadi mahasiswa itu sempat terganggu selama 1 minggu. Satu minggu? Iya, 1 mingguan. Kenapa? Selama KKN itu kan
40 harian kalau nggak salah, 40 harian ya. Nah selama 1 minggu tuh dari awal-awalnya KKN diganggu terus, bahkan mahasiswa itu nggak boleh keluar dari rumah, maupun dia pagi, mau dia siang atau sore atau malam, di rumah itulah. Kalau dari rumah posko. Iya di posko itu. Poskonya itu Jadi bener dikungkung di situ. Iya dikungkung di situ, nggak boleh keluar sama sekali karena Takutnya tiba-tiba ngelewat ya. Iya benar. Yang nggak boleh keluar siapa? Temen-temennya ya? Yang punya rumah situ. Oh, I see. Punya rumah situ dan yang punya rumah situ sempat bicara kepada mahasiswi, kenapa waktu melihat itu kamu connect ke dia gitu, Oh, kenapa kamu gak lulus aja gitu. jadi waktu si mahasiswi Serupang, mahasiswi itu bisa connect sama sosok yang masuk ke dia gitu. Emang Jadi connectnya gimana sih? mungkin kalau gue jadi setannya ya, ketika gue ngeliat lu ngeliat gue, wah ini bocah bisa ngeliat gue nih, I see. udah jahilin nih. Dari situ dan singkat cerita lagi, kemudian ada cerita dari beberapa warga yang ada di situ, kemudian dipergunakan untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan lah ya. Emang menurut cerita warga setempat yang kamu dengar, biasanya orang pada ngapain di bangunan air itu? Apa yang mereka cari, apa yang mereka lakukan gitu? Nomor togel. Nyari uang si togel ya. Togel sekian juga sih. Pesugihan juga ya? Oke, jadi terus ada yang lain yang mau cerita? Gue bisa ngajak ya teman-teman Samsana Raya ini ke sana karena gue juga waktu pengambilan profil desa itu sempat ke modelnya untuk ngambil footage-nya. Kalau misalkan di daerah situ tuh ada PDAM peninggalan Belanda. Gitu. Dan gue di situ juga ngerasa yang namanya energinya kuat, dan gue sempat muntah-muntah mungkin Kalau saya tekanan loh ya. Iya tekanan. Gue muntah situ, gue muntah. Bahkan ada gangguan juga untuk drone gue itu tiba-tiba jatuh. Lo sinyal. Lo sinyal kena mahasiswa dan itu Lecet. Orangnya lecet. Iya. Tapi drone-nya nggak apa-apa kan? drone-nya apa? Itu yang aman. Itu yang penting karena Gue yang rugi ya gitu. Makanya kalau orang kan diobat. biayanya nggak seberapa lagi. Udah patut dicontoh ya guys ya. Karena dua orang ini bukan orang. Sorry ya guys ya, kurang enak badan. Makanya dia nggak jadi orang. Iya. Oke. Jadi si drone ini dia ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia hilang sinyal. Padahal dalam jangkauan. Gue nggak tahu itu hilang sinyal atau gimana, atau mungkin disenggol plek gitu ya, mungkin ya tiba-tiba jatuh gitu. Jatuh di pas sampingnya. Sampingnya. Tapi kalau posisi drone itu udah terbang tinggi atau masih dekat? Tinggi lumayan sih. Ada kayak sekitar 7 meteran. 7 meteran. Oh tinggi itu. Tapi itu udah melebihi pohon atau masih belum? Belum. Di sana banyak banget pepohonan. Tapi lo udah izin ke Auri juga kan buat izin terbang? Maksudnya nggak tahu ntar tabrakan sama pesawat gitu. Pasti gitu. Tapi kan nggak lintas Iya, pesawat. Nggak tahu kan? Iya. Lo ganti pesawat ya ntar? Tinggal Oke. dulu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau drone jatuh, tapi kondisinya masih di bawah pohon-pohon itu kan agak aneh juga mungkin. Iya. Kalau dia mungkin udah ngelewatin batas atasnya pohon, mungkin bisa aja kena angin atau apa gitu loh.
Tapi kalau dia mungkin masih di sekitar pepohonan dan itu nggak kena pohonnya, itu sendiri mah agak aneh. Iya, aneh banget. Dan kita balik lagi ke cerita pertama. Di posko itu mereka melakukan apa ya, doa bersama, ya yasinan atau tahlilan kan. Dan pada saat tahlilan itu perempuan si mahasiswi ini yang apa namanya yang keganggu tiba-tiba tuh melihat sosok itu berada di depan pintu dan itu gendruwo lagi dan itu dia tidak terjadi kayak kesurupan ya. Dia takut gitu, pokoknya nangis teriak-teriak gitu, histeris kayak gitu sih. Dan untuk mengakhiri gangguan yang seperti itu ada ya ustadz lokal lah kayak ngeruqyah dia gitu. Oke, itu kan cerita dari Iqbal kan. Kalau dari aku sih, ketika ini kita mungkin dari sudut pandang manusia yang mungkin di sini aku nggak bisa tahu di sana ada apa kan sebenarnya. Gitu. Jadi ini ketika aku pertama kali di sana itu kita sampainya mungkin malam ya, jam 11 malam ya. Emang iya jam? Lebih mas. Lebih ya. Lupa sih. Jam 12 an Setengah satu. Iya. Setengah malam. Setengah satu. Kita Kan 12. Kita mulai jam setengah 1. Soalnya kita kan lihat dulu kan. Mana nih? Oh iya, kita sempat kesusahan mencari tempatnya karena kondisi Parkir di mana juga, soalnya jalannya sempit banget. sempit. Kita bawa satu mobil, Dua mobil. mobil. Kita sempat muter dan baru sampai tempat itu jam setengah 1 mungkin ya. Iya. Baru sampai sana. Iya. Dan yang aku lihat sih, yang aku rasakan ya sebagai orang awam di sini, ada hawa yang nggak enak lah. Jadi di sana tempatnya tuh kayak bangunannya masih Belanda banget, jadi belum modern sama sekali. Terus ada sungai di bawah, jadi di sana kita bisa mendengar ada suara air ngalir. Cuman kita nggak bisa lihat langsung sungainya karena satu gelap dan dua itu masih harus turun lagi ke bawah agak jauh. Ya. Kesana lagi. Nah, jadi kita bisa mendengar ada suara sungai yang cukup keras, cuman kita nggak bisa lihat sungainya itu. Dan ketika kita ke sana, bangunan itu cukup terbuka ya. Iya. Nggak ada gerbang yang digembok segala macam, nggak ada ya. Nah, gembok itu hanya ilusi. Ya sih. Tinggal masuk aja gitu. Pagar itu hanya omong kosong. Ya. Jadi kayak, ya itu beneran cuy. Jadi kayak semua orang tuh bisa masuk sana siapa aja. Benar. Nggak ada yang jaga dan juga nggak ada yang larang. Ya. Jadi Sebenarnya ada yang ngejaga, Ada ya? ada yang ngejaga, cuman ya nggak nyampe malam juga kan. Iya, ngapain juga di situ ya? Ya. Itu dan yang aku rasakan sih ya itu kayak ada hawa yang nggak enak. Katanya sih ada kunci. Apa? Penjuru kunci. Oh iya, penjuru kunci. Penjuru kunci ya. Iya. Penjuru kunci. Juru kunci. Iya. Penjuru. Dunia, jadi bumi. Ya. Oh iya, gue cerita lagi ya. Boleh Gua banget. setelah Itu masalah gua- kunci. ya, gue setelah pulang dari daerah situ, daerah KKN mereka, kerjain dan gue pulang ke kontrakan gue. Itu malamannya gue diganggu sama satu sosok. Cewek. Bukan, Oh. gendruwo. Nah, maka dari itu gue laporan sama mereka. Tiba-tiba malam-malam. Iya. Lu lagi sibuk gak bang? gue dicekek bang, gak berani gitu. Sumpah guys. Kenapa? Dicekek. Iya, dicekek gue. Oh. Emang yang nggak merasain apa sih bang? Hah? Yang nggak merasain, apakah kamu dapat gambaran atau Kayak lu mimpi atau ngerasain gimana? begini gak? Enggak, bukan ngerasain, ngeliat malahan. Oh ngeliat. Ngeliat. Ya, sontak kaget kan gue. Langsung gue nyari HP, bukannya lari keluar kan, nyari HP gue. Biasanya gue lari keluar kan. Pengalaman gue waktu SMA gue ketinggian. Tuh gue bangun, Lari. buka pintu, lari giprit. Jadi orang udah heboh, ngapa, gue udah amat lari. Nah, maka dari itu mereka tahu
asal muasal kita ke sana gitu. Asal muasalnya Gang Anjar Oke. sama sadar ya. Oke. Thank you Mas Iqbal. Jadi gitu ya. Soalnya nggak sekali 2 kali sih Apanya? Gangguannya. Oh, Iya. gitu. Pertama dia nelfon Agung dulu. Iya, pertama Baru nelfon gua. nelfon Gitu dah. Oke, ini balik ke sudut pandang gue dulu ya sebagai orang awam ya. Jadi di sana tuh kondisinya sunyi banget. Jadi bangunan air itu tuh sebenarnya dekat dengan perkampungan. Cuman nggak begitu dekat juga. Ada sekitar jarak 1 kilo mungkin ya. iya, Atau kurang? ada Sekilo kali ya? nanjak Sekilo kurang lah. Sekilo kurang, mungkin sekitar 800 meter kali ya? 800 meter. Dari rumah terakhir. Dan pas kita sana sebenarnya ada lumayan apa ya, banyak orang yang sebenarnya masih dibangun kan di depan. Iya. Cuman biasanya kalau ada mobil lewat di daerah desa kayak gitu pencil, Biasanya pada ngeliatin. biasanya pada ngeliatin atau mungkin pada Paling nggak ada yang nongkrong lah. nongkrong atau nyetop atau mungkin tanya mau ngapain kemana gitu kan. Karena yang kita tuju itu bener-bener pucuk banget. Tapi anehnya ketika kita kesana jam 1 malam itu seolah-olah warga itu udah pada apa ya, itu kayak hal yang biasa. Iya nggak sih? Jadi pada ngeliatin doang, dan bentar tuh sudah selesai. Kayak bagi mereka mungkin itu kayak hal yang wajar. Ada orang kesana jam segitu. Ya kayak udah ngerti aja, alah paling Iya. ini gitu. Ya kan? Gitu. Nah, terus yaudah kayak bangunan biasa, bangunan tua, tapi singgup hawanya nggak enak. Banyak pohonnya, masih asli banget. Dan ada beberapa rumah yang mana udah lewat dan yang nggak ditempatin. Oh iya, revisi ya. Yang gue bilang Messi itu kayaknya itu bukan Messi, cuman kayak posko jaga doang. Posko jaga, iya. Bukan mes. Kalau mes kecil banget, cu. Betul. dan di situ ada 1 pohon itu Gede banget. rekor muri kalau nggak salah. Oh Emang ya? Iya, Rekor muri apa anjir? pohon terbesar. Oh iya. Pohon terbesar mah masih ini, Kiara yang di Banten itu mah. Katanya sih. Masih. Kata Iqbal. Enggak, Kata orang situ. kota orang situ. Oh. Pernah masuk kali. Pernah masuk, ya. Tapi kalau umur Kiara itu udah 500 lebih anjir. Cuma katanya. Iya. Oke, mungkin kita ini ya, kita lanjut ke sudut pandangnya Abang Libong kali ya. Mungkin dia bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat juga gitu. Gimana, Bu? Jadi sebelum kita ke Medan ini, kan kita balik ke premisnya Iqbal dulu nih. Kalau gue lihat, atau mungkin gue feeling aja sih, bukan feeling sih, kayak anggaplah gue menerka ya. Itu si mahasiswa itu ada bawa pegangan nggak sih? Pegangan apa dulu? You know what I mean. Untuk jaga diri. Yang gitu-gitu atau entah apalah gitu. Ada dari orang tuanya sih, dari ayahnya. Emang disampaikan gitu. Emang turunan sih. Itulah penyebabnya kenapa begitu. Jadi karena si cewek ini masih ini bawa bagangan, tabrakan sama yang di sana gitu. Nah, bisa jadi ya. Biasanya pada apa ya, bukan pada umumnya sih, kebanyakan tuh kayak gitu penyebabnya. Makanya sampai kebetulan nih orang kan mangsa empuk ya nih, itu baru korelasi masuk korelasinya ke yang dia, wah ini orang bisa ngeliat nih, gua isengin maka bisa temenan gitu. Bisa jadi teman baru lu digerogotin aja. Kan gitu ya? Bisa. Grogotin nggak juga capek. Iya. Tapi si Iqbal nggak ada rasa sosok itu, Bro. Kenapa? Kamu nggak ada rasa dengan sosok itu. Ini kamu menemukan perasaannya. Ada senut Click in gitu. Nah, Kayak kayaknya kita ada sesuatu deh. yuk kita. ada sih, ada. Oh, ada rasa Ada rasa gue sama yang di bawah tuh sungai. Oh iya, si cewek ya. Cantik banget tuh. Serius. Nanti serem tuh. Oke, jadi buat yang Gue malas liat senyumnya sih. Iya. buat yang udah lihat yang pas kita sana itu Iqbal sempet dimasukin sosok cewek ya. Iya. Yang kata Iqbal sih cantik banget ya, dia Cantik nggak tahu juga. Dan kembali lagi, oh ya, yang masalah itu. Kita masuk ke Medan ya. Enggak.
Gue sebenarnya dari sebelum apa ya, sebelum nyampe ke situ tuh gue udah dapet feeling gitu. Cuma kan pada umumnya orang biasanya disamperin ya. Benar. Ini gue disamperin emang enggak, atau si Mas Agung kayaknya enggak deh kayaknya. Oh iya, disclaimer dulu, Mas Agung nggak dari sini, lagi belajar ini, Silat. belajar silat sama belajar selam di ini kawah ijen. Ya kalau izin Mau jadi sakti deh. jadi sakti. Nah, Prasakti. oke, kita masuk itu. Parah banget. Gue masukin tit. Gak ada tit anjing. Terus balik ke itu tadi. Gimana ya? Jadi masuk ke situ juga tuh gue udah nemuin apa ya? Banyak yang Janggal. janggal. Nggak apa ya? Nggak pada umumnya, apa ya, bukan nggak pada umumnya, gimana ya bahasanya ya. Jadi gini, lo mau makhluk berfisik apa enggak pun, yang gue pahamin ya, itu lo punya ekosistem sendiri-sendiri gitu loh. Nah ini ada yang satu ekosistem, jadi gini, di satu ekosistem itu ada yang tidak bagian dari ekosistem itu yang bikin janggal sebenarnya. Dan gue kayak, apa sih ini tempat gitu, gue bilang spesial ya enggak gitu ya, cuman gue bilang flat aja juga enggak, jadi gue bingung di situ kenapa ya ini ya, gue bilang. Terus ya udah, barulah kayak setelah kita ngelewatin mes, kayaknya ini nih, cuma gue masih sus doang, Apa tuh? masih suspek aja ini orang gitu loh, kayak mencurigakan gitu. Siapa? Si itu yang dukun itu. Iya si dukunnya pengen. Gitu. Sempet-sempetnya dia ngambil itu, cok. Niat-niat aja. Berarti ada dukun. Iya, pada zaman itu. Oh, pada zaman dulu ya? Iya, dia udah gitulah. Udah nggak di bumi ini lah. Udah nggak di dimensi ini maksudnya emang. Nah, gitu. Terus waktu apa ya? Apalagi tuh yang lucunya itu, semakin kita ngomongin itu, waktu itu ya, itu pergesekan antara kedua kubu itu kayak makin kerasa. Oh, tunggu. Tadi kamu sempat cerita kalau biasanya tuh cuma ada satu ekosistem atau gimana gitu? Iya, Cuman yang kamu rasain tuh ada lebih dari satu ekosistem. iya lebih dari satu. Oh, oke. Berarti ada banyak kubu di sana. Cuma dua sih. Oh, 2 kubu ya. Oh, kubu. Istilah kata jakselnya circle kan gitu. Circle ya. Ada 2 circle ya. Beda tongkrongan Oh, gitu. iya. Makanya itu kemarin gue ceplos aja kan, gosip-gosip dunia lain ya aja lah. Saling gibah ternyata. Oh, iya. Nah terus yang gue rada, sebenarnya gue nahan emosi sih di situ, soalnya jadi ibaratnya kita masuk ya, yang di sebelah kanannya dari arah masuk di sebelah kanan tuh kayak pada nggak seneng sama dia. Itu yang gue ngerasain, kenapa ya kok giliran sama aku dia fine apa, bukan ya nggak fine aja sih, lebih kayak ya udah dibiarin gitu ya, nggak tahu kenapa mungkin ya. Lalu gue nggak ada salah kan. Nah tapi sama ini kayak ibaratnya pengen dipatenin gitu, Dimatiin. Gitu, nggak ngerti kenapa juga. Ngerti sih, cuman anggaplah kita nggak mengerti ya gitu. Terus ya sampai akhirnya tuh di fase yang akil balik ya, uji akil balik. Nah ini orang sebenarnya kalau di mata gue ya, dia tuh dari kepung. Iqbal. Iya, dikepung tuh dalam artian bukan dia yang mau digerogotin, tapi yang si ini sama si ini tuh pengen, udahlah sya gitu, pengen gelut kuaing gitu kan, gitu ya. Oke. Kumaha baru dok. Oke. Apa? Apa? Well. Nah terus tuh sampailah jadi gini, kenapa sangat gampang banget waktu itu kita bikin dia kesurupan.
karena itu dia mentalnya lagi down banget. Gue lagi down banget. Karena emang ya lu ditindih sama energi yang gede kan, gimana sih gitu kan. Terus lumayan kalau cuma satu kubu doang, ini 2 kubu bro, 2 geng anjir. Ya wajar gitu, makanya kita gampang masukinnya. Terus lagi tuh sampai dikasih, ini orang Bisa gila sebenarnya gue. bisa gila. Satu, yang kedua, ini orang tuh nggak bisa bahasa Jawa aja. Gue nggak bisa bahasa Jawa sumpah. Itu tuh- Gue perlu belajar sih bahasa Semarang kayak des. Terus apa lagi bahasa Surabaya? Cowok gitu-gitu. Des. Des. Ini sampai dia bisa promo inggil tuh gimana mas? Tatanan bahasa tertinggi lah yang sopan. Iya, bahasa Jawa yang paling sopan lah. Iya, sopan kamu- yang sopan banget. Iya, gitu. ngobrol sama orang tua, sama kakek nenek, bapak ibu lah kurang lebih. Iya, kayak gitu. Makanya anjir, walaupun gua nggak ngerti bahasa Jawa ya, Iya. gua langsung tau anjir ini bahasa Kromo, Cok. Iya. Kok bisa nih orang Lampung? Makanya gitu. Dia bukan yang Lampung Jawa masalahnya. Lampung murni Sumatera, dia. gue Sumatera. Nah, bacot kau ya. bahkan mungkin anak muda zaman sekarang di Semarang pun atau Jawa aja Hampir nggak jarang ini bisa bisa cari bisa, apa gitu. bisa. Tapi kerama Inggil gitu loh. Namanya dia loh. Ini dia yang paling tinggi soalnya kan. Oke, ini sebenarnya menarik ya kita bahas sosok yang masuk, tapi kayaknya tahan dulu aja. Ya. Kita bahas yang lain dulu. Habis itu ntar Iqbal cerita dulu soal pengalamannya dia pas di Nyawi. Baru nanti mungkin kita bahas soal sosok yang masuk. Boleh. Gitu ya. Gitu. Mungkin mungkin ada lagi yang kamu lihat, Bang. Mungkin kamu kayak melihat sebenarnya di dimensi lain tuh yang kamu lihat tuh di sana ada apa? Ada candi atau apa segala macam atau apa Itu gitu. candi gitu-gitu sih nggak ada sih. Kalau yang mataku cuman ada satu apa ya? Jadi sungai itu akan terhubung ke suatu tempat. Apa tuh? Aduh, gua nggak bisa sebut yang air mancur. Curug. Mana tuh? Itulah, pokoknya ke situ, lu tau lah. Tahu, Nggak usah disebut lah. Oke, terus. Nah di situ itu emang puasanya emang Gigi GG lah. yang dicurug itu ya. Iya, Oke. gitu. Nah ngarahnya ke situ, koneksinya ke sana. Nah cuman kita memilih untuk apa ya, gue bilang ya. Jadi gini, gue punya prinsip sendiri sih. Misalnya kita bikin konten nih, di satu tempat kita anggap, gue nggak mau ngotak-ngatik ini, even dia angker sekalipun, ya udah biarin aja. Oh ada konten creator lain yang mau ke situ. Emang lu siapa sih mau ngeberes-beresin itu? Iya. Kecuali itu sudah sangat mengganggu, sampai memakan jiwa contohnya. Iya kan? Ya itu mungkin butuh penanganan lah, hanya untuk dinetralin aja, tidak untuk dimusnahin tuh. Iya. Betul gitu. Nah sebenarnya poin gue ke situ, makanya udahlah ngapain diurusin gitu. Nggak ada kewajiban gue juga. Iya. Gitu. Ya udah kita akhirnya memilih untuk ya udah biarkan saja gitu. Makanya akhirnya mentor gue, guru gue lah kalau gue bilang, akhirnya ikut turun tangan juga kan. Oh iya. Iya kan waktu itu ngadain si A dan si B Iya. gitu. Dan supaya apa? Orang-orang yang itu tuh yang dipercaya, anjay, dipercaya untuk wushu dan untuk wushu. Jadi wushu kan ada 2, pesugihan sama Wangsit toh. Iya. Wangsit togel. Nah ini togel ya. Iya. Nah jadi tuh ini biar mereka tuh nggak ada tertarik ke sana lagi sebenarnya, atau bahkan ngimpact gede ke penduduk sekitar. Lebih ke arah tuh udah damai aja. Lu berantem, yang di dunia yang lain ini juga apa, yang di dunia yang nyata ini, bukan nyata sih, dunia fisik ini, dunia kita manusia juga kena imbasnya gitu. Oke, berarti pada akhirnya dua circle itu didamaikan. Iya, dan itu lagi-lagi siapa pelakunya, ya manusia lagi. Gimana tuh? Si dukun itu kan. Yang bikin apa? Iya, jadi itu udah ada ekosistem. Oke. Dia sembarang buang situ.
Oh. Wait, ini yang awalnya dari kamu suam karena dukun ini. Iya. Oh, Iya. oke. Kan dia dulu domba. Jadi dua circle yang awalnya mereka tuh damai. Terus karena sosok satu ini, Ya, itu kemungkinan pertama. Oke. Kemungkinan kedua, bahkan ini bukan di sini tempatnya, tapi ditarik ke situ. oh, jadi mungkin mereka itu dari luar sana ya, tapi gara-gara ini tarik sana gitu. Ya ibaratnya anggaplah kamu udah ngejaga satu wilayah di sini lah mas. Terus aku bawa pegangan banyak banget nih. Atau mungkin aku habis ngeberesin apa, tak kurung toh. Oke. Sudah tak pagarin di sini. Bawa ya sini. Ya mereka berantem dong, Oke, berebutan oke. wilayah. Iya, rebutan teritori kan. Manusia begitu ya mereka juga dong. Iya. Ya toh? Iya. Gitu. Berarti yang kamu lihat itu kayak rame banget ya? Karena ada dua kubu ini. Rame. Cuman yang menonjol itu yang ada satu dia lihat yang gede banget, saking gede dia cuma lihat kakinya doang. Oh iya. Atau enggak matanya doang. Gitu. Ada ya? Ada. Matanya doang yang belum. Benar-benar. Kalau gue sempat waktu dia uji nyali itu, gue lihat kakinya doang. Terus ya udah, mood on langsung ini. Oh iya, ini sosoknya udah gitu. Oke, jadi yang kamu lihat tuh kayak sana kayak rame banget ya? Iya. Rame banget karena ada dua kubu itu dan mungkin semua yang penunggu di sana mungkin nggak semuanya emang asli di sana, tapi ada juga yang di tempat lain. Iya. Yang lain ditarik ke sana gitu. Oleh perbuatan satu orang dukun ini yang dia udah di dimensi sana. Iya. Kita nggak bisa bilang dia dukun juga sebenarnya, cuman gua nggak ngerti ya. Kita labelin aja lah begitu. Cuma bisa jadi dia orang yang mungkin dianggap centeng atau apalah gitu. Pokoknya dalam dari pertikaian di Iya. circle ini ya. Dan kok yang konyolnya lagi dia minta dibebasin ya, kocak banget. Oh, jadi si sosok yang dalang ini dia sempat minta kamu untuk dibebasin. Iya, ngerayu pertamanya aku kan, gue bilang nggak usah, gue bilang. Agak serem ya. Terus ada lagi tuh yang itu si cewek cakep itu, itu juga minta dibebasin. Nah, Ini serem sih. yang kocaknya tuh si goblok ini kan, dia udahnya datang tuh ke dukun. Ya namanya lo orang bokeh ya, bayar pakai apa begitu mungkin ya pada zaman itu kayaknya banyak sih yang kayak gitu-gitu zaman dulu ya. Terus ya udah, giliran dia yang udah ketahan ke situ gara-gara ulahnya sendiri, dia minta dibebasin. Nggak fair banget dong. Soalnya gue pemahaman gue pribadi yang gue tanam ke diri gue adalah tabur tuai. Betul. Oke. Soalnya sosok ini kita mungkin akan bahas spesifiknya ntar aja ya. Iya. Ini kalian bakal banyak banget sosok yang bisa kita bahas. Oke, mungkin kita lanjut sekarang. Mungkin aku mau dengerin ini deh pengalaman dari Mas Iqbal. Mungkin waktu kamu nyali, apa yang kamu rasakan, apa yang mungkin kamu lihat atau dengar, pengalamanmu gimana sih pas uji nyali itu? Dari perspektifmu. Iya, kalau dari gua sebelum gua uji nyali juga gua udah merasakan sih. Kayak yang sebagaimana negatifnya di sana tuh energinya benar-benar kayaknya powerful. Ya, Ya lumayan lah, lumayan. Dan waktu gua uji nyali itu banyak banget gangguan mulai dari kayak dari utara, dari timur, dari barat, arah ya, Atas, bawah, atas, sisi, bawah, ya. segala sisi. Dan gua di situ muak banget, Mual atau? mual pasti ya. emosi gitu loh. Iya emosi, gue emosi banget karena gue di situ uji nyali nggak aneh-aneh juga kan. Iya. Gue cuma diem aja, tapi yang gue rasain mereka kayak mau ngantem gue gitu. Apalagi gue ngerasa mereka, oh iya ada lorong tuh di belakang. Ada ya? Oh lorong. Oke. Oh tuh sebenarnya gue mau ditarik Ke lorong itu? lorong. Diajak mungkin. Diajak ke situ, gue nggak tahu mau ngapain ya. Selalu dibuat penasaran waktu gue uji nyali. Ada beberapa sosok yang kayak manipulasi gue. Gimana tuh?
Ya contohnya yang cewek itu Cewek itu ya. Oh. Jadi kamu kayak mau lihat ada cewek cantik banget. cantik banget dan mungkin dia ada something atau apa gitu, jadi gue kayak kasihan banget gitu ke dia, jadi gue ngerasa Kenapa hal nafsu memuncak gitu? bukan Bukan. bukan Ingat tuh, manusia sama jin tuh nggak boleh loh. nggak boleh Nggak boleh bang. iya kan Sama orang bang, Orang. nggak boleh sama jin ya. Oke. enggak konsepnya kayak gitu, ya ampun gue lagi nggak tahu. Oke bang. Berarti yang cewek cantik ini, yang kamu lihat, Ya dia ngapain? Apa dia manggil kamu? Apa dia nangis? Atau dia ngapain? Atau ngomong sesuatu ke kamu? ngeliatin gue dari Sama ngerayu pakai tatapan ya? Ngerayu pakai tatapan. Ngerayu ya? pakai tatapan. Ngerayu. Gini-gini ya? Tatapannya. Ngomongin Nggak. Senyum atau nangis soalnya? Senyumnya manja gitu ya. manja tapi nyebelin anjir. Serem banget sih. Ya kan udah gue bilang, gue paling sebel ya biasanya. Soalnya kayak nyeringai gitu loh. Ih serem banget. Malesin gitu. Dan oh iya, ada sosok kayak nenek-nenek ya. Iya, nenek-nenek. Nenek-nenek tuh Komunikatif sih dia. Yang nenek ini ya. Nenek. Iya betul. Komunikatif sih. Dia ngapain bang? Nenek ini. kalau nenek-nenek ini dari gua sih baik. Baik ya. Yang Dia nyamperin gua, sempat nyamperin gua. Oke. Itu mungkin dia mau ninggalin pesan atau apa gitu ke gua, Pesan yang kamu dapat apa nih? ketemu nenek itu. Mungkin Pesan yang mau disampaikan ke kamu yang kamu tangkap apa? pesan yang Ya baik itu tersurat atau tersirat lah. Iya. kalau pesan dari nenek itu, gue disuruh pergi pastinya. Oke. Gue disuruh pergi dan Karena nggak aman ya di situ ya. nggak aman di situ. Dan gue nggak tahu sebenarnya nenek itu mau ngasih sesuatu ke gue. Ngasih Dia nggak tahu sesuatu. apa. Seinget gue gitu sih. Dan berapa menit sih gue uji nanti 30 menitan ya ada ya? Nih, Sekitar itulah. sekitar 30-15 lupa gue antar itu kelipatan itu Ya, lupa. pokoknya next star gue abis. Apa ya? Next star Sponsor ya? ya kali. Superstar anjir. Oh iya next star sponsor ya. Beda. Oh, Udah nggak dipromot ya. Salah sebut. Nggak apa-apa sih. Oke, Beb. Terus selain dua sosok itu, mungkin ada sosok atau pengalaman lain nggak yang kamu rasakan? Mungkin kamu mendengar suara atau kamu merasakan apa? Atau ada sosok lain yang nyamperin kamu gitu? berisik banget sih, Berisik banget. berisik banget. Merasa sesak ya? Pasti Sesak ya? pasti itu sesak karena mereka mungkin ya mau ngerasukin gua. Dan itu sebenarnya waktu gua uji nyali itu banyak sosok yang nabrak gua gitu. I see, pada lalu lalang ya? Lalu lalang ya benar. Oke, ada sosok lain mungkin yang kamu lihat atau kamu rasakan gitu? Atau interaksi di tempat batu atau apa gitu? Ada nggak sih? Gak ada, Gede. nggak ada. Aman ya? Interaksi pasti ya mulai dari kayak daun itu gerak, beberapa daun yang di sekitarnya itu tidak gerak Oke. gitu. Padahal kan nggak gitu ya. Terus sama kayak ada yang Lempar apa? lempar kayak batu kerikil. Tapi kena kamu nggak? Enggak ya. Tapi itu suaranya arah ke bambu-bambuan itu tuh, yang bagian depan. Kalau gua ngadepnya ke kamera sih ke lorong Lorongnya ya? Iya. Kan deretan itu bambu-bambuan ya. Oh, iya betul. Di situ. Oke udah mungkin atau masih ada mau cerita? Gaungan itu apa? Mungkin genderuwo kan. Oh iya ada suaranya. Ada Oh, suaranya. ini rollingnya. Iya. Apa ya? Rolling. Rolling. Oke.
Mendadak kejadian apa itu lah. Oh, gitu. Wih. Nyekrim. Oke, mungkin langsung kita breakdown aja kali ya. Mungkin sosok-sosok yang mau dibahas itu ada apa aja gitu. Kalau dari ceritanya Iqbal tuh yang buat aku menarik itu mungkin yang pengen aku ulas pertama adalah si nenek ini. Sebenarnya nenek ini kenapa sih? Kenapa dia nyamperin Iqbal bilang untuk sekedar pergi? Karena situ nggak aman. Apakah nenek ini memang benar baik atau ada maksud lain atau gimana? Atau mungkin ini dia tuh siapa sebenarnya gitu? Nah, itu dia. Mungkin menurut Jadi pertanyaan kan. Menurut Abang Limbong gimana nih, Bang? Sebenarnya itu ada banyak kemungkinan. Si neneknya itu mungkin ya cuman warning kalau di situ nggak safe. Terus apa lagi ya? Dan sebenarnya nenek ini juga tuh kalau menurut gue ya, yang asli tetuanya tuh di situ kan biasanya ya manusia juga ada pemimpinnya dong. Ada. Mereka juga ada pemimpinnya. Iya. Cuman bisa dibilang sosok yang dituakan. Nah itu dia di situ. Oke. Makanya dia yang mengerti ini dulu ini diadu sama ini. Kan gitu ya. Iya. Ide doang yang komunikatif. Betul. Tapi itu nggak bisa jadi patokan juga. Ya adalah checkpointnya kenapa gitu kan. Terus lagi itu ya gue juga nggak bisa ngomong ini orang ini sosok tuh pure niatnya. Oke. Sedangkan yang positif aja bisa punya hidden agenda, Iya. apalagi nggak pure positif. Betul. Gue terlepas dari dia positif negatif ya. Oke, sorry agak kita mundur sedikit. Selanjutnya kita coba masukin sosok Iqbal kan. Dan yang pertama masuk kayaknya si nenek ini. Belum. Itu masih yang ini. Jadi dia tuh kayak sosoknya tuh dia kayak kayang gitu. Terus kepala kebalik. Anjir. Yang kayak gitu. Oh itu yang Iqbal nggak bisa ngomong ya? Oke, kalau itu. Itu setelahnya. Yang pertama itu yang nggak bisa ngomong itu. Oke. Itu tuh kayak cuman apa? Gimana ya gue bilang ya? Mulutnya bahkan nggak ada tuh bang. Aneh juga loh. Pokoknya setelah kesurupan itu gue gak sadar sama sekali. Jadi gue gak tahu apa-apa. Gue gak tahu posisi gue. Dia mau di belakang anjir, kocok banget ya. Oh iya. Iya udah lepas dari badan juga. Nih lagi masih ke dalam Masuk anjing. terus ya. Makanya kan susah nyari ini orang. Iya, betul, mau gue balikin tuh. Iya. Sampai si Agung kan ngomong, bal ikutin ikutin arahnya Limbong gitu kan. Anjing gue cari mana ini orang, gue bilang gitu. Oke. Terus habis itu si nenek ini juga sempat masuk Iqbal. Jadi dia ada ngomong bahasa Jawa kan. Itu gue puyeng tuh langsung. Anjir ngomong apa ini gitu kan. Betul. Terus ya udah kan, gue kan ada ngerti dikit-dikit lah gitu kan. Ini gini, apalagi dari gestur ya. Betul. Gue cuma ngertiin dari gestur doang. Kayak apa? Oh berarti maksudnya orang itu nyuruh kita pergi gitu. Iya, Terus betul. ngejagain ini orang karena yang mau mangsani orang banyak gitu. Ya sebenarnya ada poinnya kenapa mau mungkin entah mau nyablak dia atau gimana. Mereka kan butuh makan. Betul. Makanya dari mana ya? Kan yang begini-begini basis energi kan. Makanya ada istilahnya tenaga dalam. Gitu. Tenaga dalam itu ya energi dari kita sendiri gitu. Energi makhluk hidup lah ya. Atau gimana? Ya bisa kayak gitu, kasarannya gitu. Cuman spesifiknya nggak kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Berarti tapi si nenek ini ada intensi buruk gak sih itu? Ya sedikit banyaknya ada menjurus ke situ juga. Oke. Karena gitu. Ya sama misalnya gini mas, Gimana? gue punya makanan nih, punya cookies. Terus gue bilang sama lo, ini cookies nggak baik nih, ada racunnya. Ya gue agenda gue kesini, sudah kita ribut tuh. Tati itu. Lu jangan ini nggak sehat bego, Fafi datang sih bang. Terus gue ingetin, jangan lu makan ini nggak enak ini. Giliran lu berdua cabut,
makan. Kan tinggal lu makan. Betul. Analoginya begitu. Karena gimana pun juga dia pasti juga butuh itu. Iya, yang melindungi itu belum tentu melindungi juga. Kalau gue bilang, Wah pokoknya di dunia sana tuh perlu dengan tikus muslihat lah ya. tikus muslihat. Oke, masih. Oke, next sosok lain yang masuk di Iqbal itu ada yang ular nggak sih kalau nggak salah, atau aku kurang tahu deh. Yang mana si Iqbal situ sendiri ke tanah, terus dia kayak ngulik-ngulik sendiri itu apa sih sebenarnya? itu yang melek-melek itu yang gini. Oh, yang kebalik itu ya, itu serem sih. Kamu bisa lihat itu nggak bang? Kamu bisa merasakan sosok yang kayak layang gitu. Sejauh gua uji nyali kagak lihat. Yang lihat ya? Kalau dia ke belakang banget, Oh. ketutup sama yang lain kan. Oke. Oke, terus next ada siapa lagi cewek ini ya. Ini cewek ini nggak perlu dibahas sebenarnya. Seru sih kalau dia. Sebenarnya posisi cewek ini di mana sih sebenarnya? Di sungai atau di mana? Kalau aslinya dia itu sebenarnya dia, kalau yang gue lihat ya, dia tuh ke kubu yang bukan asli ekosistemnya, Jadi dia dari luar malah ya? dari luar. oke. Kenapa? Karena yang ngebawa dia tuh kan si Dukun ini. cuman dia tuh sering nenggernya itu di arah yang air itu. Sungai itu ya? Itu soalnya dari yang pertama aja dia udah duduk situ kan. Iya. Sita kan juga hampir kenal kan waktu itu. Iya. Dia kayak dia tertarik lihat sana ya? Karena ya gitu, basic dia hidup kan juga pelet user ya. Gitu ya, salah satu pelet user kan menarik atensi orang. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya background si cewek ini mungkin aku balik lagi ya. Ini dulu dia waktu hidup dia minta sesuatu ke dukun supaya mungkin diberikan, mungkin kayak pelet gitu ya, supaya Jadi orang-orang dikasihkan pelet, dipasangin. ya Karena incaran dia waktu itu menir ya kan. menir. Oh, jadi si cewek ini pribumi yang mana dia mungkin ingin menarik orang-orang luar gitu ya. Kayak gitu ya. Karena pada masa itu memang menir diagungkan kan. Iya. Karena dia punya goal, punya harta, punya kuasa. Gitu. Lu punya harta, punya kuasa. Ya, tai kalau gue bilang. Betul. Oke, jadi awalnya tuh si cewek kayak gitu. Tapi kemudian gimana pun juga mungkin itu kan hal yang nggak fair lah ya. Kita sebagai makhluk hidup yang mana kita semua mungkin berusaha sendiri kan, gimana caranya supaya kita mencapai goal kita, Iya. supaya kita jadi lebih baik lagi, upgrade lagi, tambah cantik, tambah pintar, segala macam. Tapi Iya. dia berusaha untuk nge-bypass proses itu. Nge-bypass. Dia tidak melakukan usaha itu, dia melakukan hal-hal yang mungkin nggak harusnya dilakukan, dan mungkin konsekuensi yang harus dibayar, karena semua hal yang kayak gitu kan pasti ada yang dibayar kan. Iya. Mungkin ada lagi yang nggak bisa tenang. Nggak ada yang free bro. Nggak ada yang free. Itu bener sih kayak gitu prosesnya. Nggak ada yang free. Kayak jadi buat yang Udara masih- yang lo hirup ini kan juga nanti harus lo pertanggungjawabkan. Ya. Benar. semua yang kita berbuat, yang kita lakukan pasti Iya. diperjuangkan ya. Pasti dipertanggungjawabkan. Gitu. Kayak jadi mungkin buat yang hidupnya masih fun-fun aja tanpa menjurus ke sana, mungkin gak usah kayak gitu ya. Ya pelihara fun lu aja. Gitu. Life normalnya aja gitu kan. Usaha Iya. belajar Belajar. Kalau ya lo ada kelebihan ya manfaatin. Setiap manfaatin. manusia juga Cuma kan punya kelebihan dan kekurangan. iya, kalau misalnya lo anggaplah lo mempunyai karunia dan kelebihan, let's say yang seperti ini gitu kan. Ya pergunakanlah dengan baik dan bijak. Ya gue gak bilang gue bijak juga dan kita bijak juga, enggak. Memang maksud gue itu jangan semena-mena gitu loh. Dan ini gak usah sotoy anjing gitu, gak usah so tahu gitu. Dan mungkin Banyak soalnya orang di luar begitu. foto ya, gimana contohnya? Emang kayak siapa sih? Nggak usah lah, sebut. Pakai udah gede. Gitu. Apalagi minim literasi, apalagi cuma literasi tapi berasa udah mengetahui semua literasi, mengulik satu kiasan aja, beda. Buntunya bukan main, ujung-ujungnya nanya orang, tapi udah menyepelekan orang, ya kan? Ada yang gitu ya. Banyak kayak gitu. Apalagi langsung dia mempakamkan sesuatu, katanya begini. Anda siapa? Nah, itu. Pemahaman Anda
Sampai mana emang? Oke. Orang apa ya? Tidak semua orang apa ya? Yang beneran tahu aja. Itu banyak loh yang hampir gila. Paham kan maksud gue? Iya. Yang beneran tahu loh, yang pernah beneran ngulik loh. Lah lu ngulik sampai kulit doang. Berasa lu paling tahu kan kocak ya. Jadi apa ya? Mulut lu jangan lebih maju daripada otak lu. Itu doang sih. Betul. Saran ini mah, lu mau denger ya enggak juga nggak apa-apa. Ini add ke siapa nih? Hah? Add ke siapa? Ke Mention siapapun. Oh, siapa yang merasa ya? Iya. Untuk kita semua supaya lebih bijak gitu iya. kan. Oke, terus mungkin pesan lain yang aku tangkap dari si cewek ini adalah kalau kamu misalnya punya kekurangan atau mungkin kamu punya goal yang belum kamu capai, mending usaha aja dulu gitu kan. Iya. Kalau misalnya merasa kurang cantik, ya udah skincare, mau olahraga segala macam. Ada sih itu nggak ada sih Mario. Contoh Iya sekarang. sih. Ya yang relate sekarang. Edit aja, misal ada yang kurang ya, mending juga usaha dulu deh. Karena kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Iya. Dan gitu aja. Dan emang hidup tuh gitu loh. Kita nggak bisa bisa selalu dapat semua yang kita inginkan gitu. Benar. Itu hal yang normal, semua orang mengalami itu gitu. Benar. Jangan sekali-kali coba untuk Nge-bypass. mencurangi hidup ini gitu loh. Karena lu lurus aja ada bayarannya, apalagi lu bypass, bayarnya lebih mahal dong. Apalagi menggunakan cara-cara kayak gitu kan. Iya. Mana biayanya lebih ngeri kan ya. Nah, dan ini satu lagi tuh, apa? Fisik tuh gak segala-galanya bro. Gitu. Jadi kalau lu masih beranggapan, ini persepsi gue doang sih ya, kan bebas ya kalau persepsi mah. Fisik tuh akan memudar dengan seiringnya waktu sih. Tapi kalau yang dari dalam lu sendiri, Itu yang penting itu. entah itu budi pekerti lu, akal lu, apalagi attitude lu segala macem, manner tuh yang penting tuh. Terus apa? Gimana hubungan lu sama Tuhan lu? Itu abadi bro. Sampai lu masuk liang lahat juga, sampai lu dipanggil lagi dari liang lahat lu, itu bakal terus begitu. Jadi inner beauty lebih besar lah ya daripada Iya, beauty yang fisik gitu. iya beauty Itu yang lebih penting gitu loh. Beauty fisik itu anggaplah kalau memang lo beauty fisik, memang beauty fisik, itu bonus. Bonus ya. Yang utama adalah yang Dalam, di dalamnya. karena lo kan tujuan hidup di bumi kan mengembara. Iya kan? Betul. Ini betul. medan tempur lo coy, Iya, lo iya. ditempa di sini. Terus lo mau nge-bypass semuanya, ya apa gunanya lo hidup di bumi cuy? Betul. Iya kan? Jangan sekali-kali mencoba untuk menuju ke arah sana. Misal kalian sudah berpikir matang untuk melakukan hal-hal yang enggak melakukan kontrak atau apa, gimana? Sebenarnya nggak masalah ya. Asal Ya. ada konsekuensinya gitu. Iya, Ya, nggak itu sih? hak lo. Cuma lo udah tahu konsekuensinya apa, ya lo tanggung jawab kan. Ya, cuman sih kalau bisa nggak usah lah ya. Nanti ujung-ujungnya, aduh bantuin aku. Nah. Nani. Enak banget hidup lu. Itu dia, nggak usah kayak gitu gitu. Ya kita juga apa ya? Niatnya kebantu orang aja, orang ngejegal kita kok. Itu dia. Gitu. Lalu udah ngecit, terus udah ngerasa nggak enak, langsung ngomong, bantuin gua berani bayar berapa? Oh ya gitu dia. Ada yang kayak gitu. Iya. Bahkan anjing ya, udah tau lumpuh kita tolongin malah gigit dia. Nah, Ya namanya juga anjing ya. Tapi si Udah punya cewek, akal. tapi si cewek ini dia minta dibebasin gitu sih. entah deh. Minta ya. Sampai kan gangguin di bal berhari-hari. Oh iya. Iya. Setelah kita take di sana masih nungguin itu. Apa yang kerasa bang? Weh, Mau lu yang ngomong apa gue yang ngomong? Apa sih? Apa sih? Apa? udah aja. Selengkangan dia panas cuy. Selangkangan gue panas. Ya itu sih maksudnya dia melakukan hal-hal itu pada zaman dulu supaya dia jadi cantik segala macam bisa attract menir. Tapi dia apa ya? Dia harusnya udah tahu konsekuensinya harusnya. Iya. Dan untuk dia lakukan dan
ujung-ujungnya dia nggak bisa lepas dari dunia ini. Dan ujung-ujungnya dia masih minta bantuan ke ini juga, antara juga Ya. udah dibebasin gitu. Ya kita memilih ya apa yang lu perbuat, ya udah Itu yang dipertanggungjawabkan. bertanggung jawabkan. Ya kalau lu stuck di situ dan lu di penjara di situ, ya itu urusan lu. Kan nggak semua makhluk bisa ditolong. Betul. Bisa aja sih, cuman pantas apa enggaknya. Iya. Misalnya gini, gue nikah sama orang nih, anggaplah gitu ya analoginya. Terus gue, ayo tolong selamatin gue dikejar sama ini, polisi nih. Pantas nggak gue ditolong? Gak pantas dong. Iya. Tapi jangan juga merendahkan makhluk seadanya ya. Lu nggak perlu menghujat, cukup ya udah, gue nggak mau aja. Selesai kan kasus. Iya. Nggak usah banyak drama lainnya. Sambil pusing. Yang ada nyusahin kita. Bener? Yang ada nyusahin kita. Misalnya gitu. Nah, tindakan udah ngerugiin diri lu, nyusahin orang, hidup lagi, pernah hidup lagi, aduh, kuring sih gitu. Oke, next kita move lagi. Oke, cocok. Oke, mungkin ada sosok lain nggak sih yang masuk ke Gibel selain itu? Untuk sosok lain tuh, Kayaknya ada deh. oh itu yang ngomong apa, teman-temanku gitu. Oh, yang dia yang sama terakhir gitu ya. ya, songong banget. Gimana tuh ceritanya? Gimana Bang? Dari Gibel masih inget nggak? Enggak, Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. kalau gue liat tuh kayak apa ya? Iya, hampir sejenis kayak inilah. Bukan kayak gondo juga, tapi buluan. Kemudian Islam sih. Terus ya udah yang petatang petenteng kayaknya, kayak ngatain untuk temen gue, ya terus kenapa anjir? Dia pamer temen-temennya. Flexing. Flexing. Nah, gitu, ya standar lah. begitu tuh. Oke. Terus emang yang sosok yang songong ini emang dia segimana powerfulnya sih menurut kamu? Apakah emang powerful atau emang cuma omong doang atau gimana gitu? Flat aja kalau gue bilang. Biasa aja gitu ya. Ya cuman dia tuh kayak apa ya, ibaratnya ada ketuanya lah ya kan. Dia mungkin salah satu commander kali ya. Commander atau kaptennya lagi. Oke. Ya sejenis itulah, itu gambaran aja. Tapi emang dia sosoknya kayak gimana tuh? Yang ngomongnya? Nggak tinggi banget, nggak Enggak tinggi. tinggi ya. Maksudnya Ya Segalonnya. segala kan mereka nanya segini lah, segini. Oh iya. Dari lantai. maksudnya dengan sosok yang humanoid atau gimana? Manusia? Semi humanoid sih. Semi manusia dan apa tuh? Ya dibilang gondo nggak gondo, dibilang orang ya orang gitu. Berbulu gitu ya? Nah, jadi kayak orang, tapi buluan gini, tapi sampai isi di sini Seluruh badan. gitu. Kalau yang gue lihat gitu, Dengan pakaiannya gimana nih? Pakaian commander atau nggak pakai pakaian, cuma celana gitu. celana doang ya? Oke, terus jadi si yang sosok ini cuma mau ngehardik doang ya? Iya, cuman kayak Pamer doang ya? pamer aja, kayak udah lu nyerah aja. Nah agenda tuh kita mau pulang nanti tetap diserang sama dia. Bisa serang, udah serahin aja di bocah gitu. I see. Kayak gue lihat skripnya gitu lah. Oke. Yang dia pengen tuh kayak gitu. Agenda dia kayak gitu. Pengennya. Oke. Jatuhnya dipertaruhkan ya. Siapa lu? Ya, kayak direbutin sih bahasa sebenarnya. Bukan dipertaruhkan. Ya lu direbutin aja. Direbutin, terus lo jadi inangnya mereka, udah free feeding mereka gitu. Feeding frenzy. Yoi. Oke. Tapi kayaknya ada sosok lain nggak sih atau enggak? Pokoknya aku kayaknya main banyak sih 4 atau 5 gitu. Cuman yang kita ingat yang menonjol yang itu tadi ya, kita udah bahas tadi ya. Cuma kalau ditanya sosok banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Ada yang gede-gede banget gitu. Sampai dia ngomong, dengan aku yang semungil ini katanya. Iya lagi anjing, gue liat di belakang geda-geda cok. Oh iya. Iya.
Oke, setelah Iqbal kesurupan, terus sudah berhasil dikeluarkan, buat teman-teman yang udah nonton videonya, yang part 2, itu ada nggak sih masuk di video itu? Lupa deh. Yang Iqbal tertarik untuk mana gitu? Oh ada. Oke, setelah Iqbal dirasuki, kemudian setelah Iqbal dikeluarin lagi yang masukin itu, setelah udah bersih ya, Iqbal. Itu kamu tuh sempet tertarik banget untuk menuju ke suatu lorong itu loh, yang tinggal kamu bilang itu. Iya, tertarik banget. Emang kamu yang kamu rasain apa sih, Bal? Soalnya sampai kita semua kayak nahan Iqbal terus, udah Bal aja sana, gila-gila aja Bal. Sebenarnya apa sih yang kamu rasa itu karena apa ya? Kamu pengen sana terus kenapa gitu? Ada yang manggil atau pengen aja atau gimana gitu? Pastinya ada yang manggil Oke. dan tahu gak tertarik banget gitu, Tertarik banget buat ke tempat itu ya. penasaran. Karena sampai berkali-kali kamu udah ditarik, kamu pengen sana lagi, tarik lagi, sana lagi gitu Bal. Gak tahu juga, cuma ada rasa pingin sana aja gitu. Padahal gue udah di netral kan. Iya. Juga masih kayak gak sadar. Masih kayak belum sepenuhnya balik ya. Masih kepancing dia karena yang lorong itu. Oh. Oke, kalau menurut kamu di sana di lorong tuh ada apa sebenarnya? Kalau gue bilang ya di situ VVIP room ini. Oh, I see. Kalau gue bilang bener. Tempat orang naruh itunya sih, tempat segitu. Tempat sugihannya di sana. Berarti biasanya orang-orang kalau cari Kok segitu saja? aja. Oh, oke. Ya sekian juga sih. Iya. Bisa orang kalau nyari sesuatu di lorong itu berarti ya. Atau gimana? Ya kalau gue bilang apa ya gue bilang? Ya altarnya lah itu mungkin. Altarnya mungkin. Iya. Serem juga sih. Semacam itu lah. Oke, terus ketika kita udah cabut dari sana, kalau misalnya lagi ada sempat rasa pengen sama dia sih? Atau enggak deh? Masih. Apa masih ada rasa kepo gitu? Masih ya? Gue ngerasain yang namanya ditoel terus sampai yang ada di sana masih. Bahkan waktu kita keluar dari wilayah situ juga gak Masih berasa ya? berasa. Itu berasa ya? Iya lah orang lu digangguin yang masih berhari-hari kan? Iya sih. Ya, 5 hari apa 4 hari sih itu lupa. 4 harian. 4 hari. Iya, iya. Iya bener. Kayak gue ada nongkrong tuh. Udah Tidur. tidur pokoknya tenang tidur. Oke. Nongkrong tuh gue. Sama Iqbal ya? Iya, kayaknya lu ikut ya itu ya? Yang ketemu Pak itu. Yang malam-malam. Yang di Burjo. Di ngalian. Oh, yang malam-malam. Iya. Kalau nggak salah gue satu suro itu gue lupa. Iya. Nah, orang ngomong, anjing bang, ini selenggangan gue nih katanya. Masih panas gila katanya. Lah ini gue ngakak doang ya. Kenapa ya? Kok masih ya gue bilang gitu. Terus ya udah, langsung lah ada gue omongin tuh ke si tukang pellet user tadi. Oke. Pellet Cewek user, ini ya? ya si cewek ini. Terus ya udah, intinya gue bilang lah, satu langkah lagi lo kayak gini, gue bilang gitu. Soalnya dari situ tuh baru nggak ada digodain lagi deh. Oke. Sama dibantu sama ini juga Pak Mentor, Guru. Dibuat kaki terus gue bangun tidur, Iya. bahkan bangun tidur, Oh, iya? tiba-tiba di atas lemari aja, leng-leng. Dia sama Mari. Iya. Kering. Malah breakdance dia di situ. Enggak juga. ya. Tapi kenapa ya? Kalau di film-film atau di cerita tuh sosok hantu itu dia semari gitu. Kenapa nggak di atas sepatu atau Iya sih. Kenapa nggak di laci ya? Nah, Ya kalau mau dilaci gitu. Atau di dompet? Wah anjing kaget gue anjing. atau di Iya KTM kan. Anjing ada pala cuk. Gitu. Anjing ada pala cuk. atau di lubang dispenser kan? Iya. Lubang minuman Iya. Lu males ngambil gelas, ini langsung Lah anjing ada pala. Kayak gitu. Mungkin jin kali ya.
Jin Tomang Itu gosok-gosok dulu baru keluar. Iya. Jadi Terus setelah dia kemari, gimana tuh? Kamu apain? Kamu rayu turun gitu. Enggak, Terus kesini sayang gitu. ya udah enggak. Buang muka. Dia senyum gitu. Buang tatapan gue kan. Dia senyum akan nangis bagaimana? Kalau untuk raut wajahnya sih nggak ketara banget. Soalnya gue kalau tidur mati lampu gue. Oh, Dia bisa kelihatan karena kan ada cahaya dari ruang tengah tuh masuk ke kamar. serem banget cobain ini. Jadi mukanya nggak terlalu. dia duduk apa kayak gini kayak Spiderman. Lu tau kan? Tahu. Bukan duduk, bukan kayak Spiderman sih. Terus Lebih ke bukan berdiri juga. Pakai Spiderman yang dia jadi kalong gitu. Shit. Halo. terus cuman kamu gitu kan? Nggak, ini kayak jongkok gitu lah tapi dia ngadepnya gimana ya? Gue merasa gini ya. Gini. Oh ya? Oh, anjir apa? Untung gitu. Nggak mungkin juga anjir. Mungkin dari situ. Mungkin nggak nungging. Itu siapa sih cakep? Ah, Cewek hitam yang hitam. Cewek ini kan? Bukan yang cewek Cewek lagi. Kalau yang cewek bukan. Kalau cewek ini kadang nggak namanya pas mau keluar tiba-tiba di depan gitu. Anjir. Nah kayak bagi anjing gue ditungguin sih. Terus kamu ada rasa seneng butterfly in your stomach gitu? Iya, enjoy karena kan semuanya Dia udah cakep tahu juga, kan, gitu ya. udah tahu cakep. Akhirnya Tapi ingat, baik Bang. nih. Tapi ingat bang, manusia itu sama Nggak manusia. bisa, Bang. Nggak bisa sama alam Ini lain. bisa. Isabella aja. Siapa yang bilang mau anjing? Ya, gue cuma ngingetin. Kenapa lu merasa? Enggak. Kita kan Biasanya sama- kalau merasa kawasan sih itu kamu lihat ada sesuatu. Iya. Gitu loh. Iya, lebih apa namanya? Tarikannya tuh Tarikan apa nih? Setan ya? Tuh kan, mulai lagi. Tarikan apa nih? enggak. Maksudnya tuh Astagfirullah. Oh, enggak pesonanya lebih ke setan Oh ya. daripada manusia. oh iya, rasa ya. Oh lu sukanya? Enggak. Oh, mereka ngegoda kita loh. Lupa deh. Oke, tapi ini aku kepikiran lagi ya, kamu beneran gak suka kan? Enggak suka. Kayak mungkin ya Gila gua udah punya cewek, bukan deh, gebetan. Oke, Gebetan. bahkan calon bini katanya. Bang. Iya sih. tapi manusia kan gitu. manusia. Bukan yang itu kan? Hah? Bukan. Bisa dipegang ya? Aman ya? Pegangnya. Yakin kan? Enggak. Tembus. Tembus. Kayak Yakin ya bang? Enggak blurry kan? Solid kan? Jadi mungkin gitu. Itu mungkin coba ketemu ya, kita cek dulu gitu kan, cek dulu. Bisa nih. Beneran bisa dipegang nggak? Gitu. Tapi itu benar cewek nggak? Iya dong. Atau di buka celana ada lonceng? Guys, gitunya anjir. Ya, memang makin malam makin jauh guys. Nggak boleh kayak gitu. Berusaha kita, ya. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Capek sabar. Enggak Oh juga. enggak juga. Gimana? Gue lupa aja. Capek enggak juga. Sabar enggak juga. Oh iya, sabar. Capek kita. Capek kita habis duit. Habis duit. Nggak tahu. Aduh anjir, kuper banget. Nggak bro, hip bro. Ini Iya. nggak tahu Cuk. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya. Ini yang apa? Terus Next video kita itu. Ini spill tipis-tipis dah ya. tipis ya, jadi Siki-siki ay. Jadi Pupuk bebek. memang bocah belum. Oke, jadi sedikit spill mungkin setelah video penulisan kedua ini yang di bangunan air, kita udah baru kemarin melakukan lagi ada penelusuran yang terbaru. Itu di salah satu rumah terbengkalai di Semarang. Yang mana sebenarnya lokasinya cukup strategis, cuma nggak banyak orang tahu. Ya benar. Rumah ini benar-benar kosong dan udah nggak terus sama sekali.
Dan ini bener-bener apa ya? Sebenarnya ketika di video mungkin kurang banyak interaksi yang seru ya. Mungkin gak banyak sok yang heboh banget. Cuman buat kita yang kesana langsung, kita sebenarnya benar-benar merinding, ngeri. Dan bahkan ketika kita mau uji nyali nggak ada yang mau. Dari aku dan Iqbal dan juga gestarnya kita ada 2 teman lagi, nggak ada yang berani. Karena dia sepi emang. Maksud gue nggak serame yang kayak ini ya, bendungan air ya. Ya bukan bendungan, apa sih, bangunan air. Ya. Cuman lebih ganas lah. Biar kita bisa ngerasain bener-bener kayak singgup banget. Ntar lo denger sendiri kok bisa dari ini. Ya, dan menariknya ini sedikit spill aja ya. Kita menangkap interaksi di kamera, yaitu tepatnya di suara. Ya, lebih ke audio sebenarnya. Lebih audio, itu kita bener-bener tangkap jelas ada. Ya. Dan di outframe kan si orang yang uji nyali ini kan lagi beruji nyali. Yang outframe-nya ini apa gimana Bang? Apa? Dilempar-lempar batu apalah? Lempar batu, terus ada mungkin sosok kayak yang lagi jalan-jalan, bunyi tapak kaki. Jadi buat kita semuanya yang nungguin di luar rumah, masih di luar rumahnya loh, masih belum masuk loh. Pas nungguin ada orang yang uji nyali, kita merasakan interaksi. Ada suara batu dilempar dari kanan kiri, ada suara tapak juga. Padahal itu sebenarnya nggak ada orang lagi selain kita. Nggak ada orang. Soalnya kita udah ngecekin Natato tuh. Ya. Nggak tahu deh kalau beneran ada apa enggak ya. Cuman setangkapnya kita nggak ada orang di situ. Nggak ada orang sih. Cuma itu juga akses masuk ke situ juga terbatas banget ya, susah banget. Cuma one way nggak sih kayaknya? One way banget itu. Ini banget, cuma satu gerbang kecil. Yang mana itu harusnya kita ngelihat. ada celahnya. Tidak bercelah sih sebenarnya. Soalnya dia cuman bangunan rumah itu tuh kayak penggiringan opini doang. Iya betul. Cuma satu arah. Iya. Gitu. Jadi lo mau ngapain kita kelihatan gitu. Misalnya lo lewat tuh di situ tuh ya kelihatan sama kita gitu. Harusnya mah dan rumahnya nggak gede-gede banget gitu. Nggak gede malah ya. Sebenarnya kagak, cuman ya gitulah, adalah ya gitulah. Bangunan utamanya pokoknya nggak gede lah. Ya. Itu serem banget sih. Sampai sekarang kalau aku inget ya, itu aku masih kebayang rasa ngerinya di dalam sih. Mungkin pas di luar rumah kita masih bisa hahi. Iya. Cuman pas awal, pas aku Diem semua aja. Pas aku masuk take video aja, kita semua nggak ada yang kuyon lagi, diem semua. Kita Diem semua. Serem banget. Paling cuma hai gue sama Agung doang aja. Iya, bener. Kalau di model kita masih bisa, aku sama Iqbal masih bisa tawa-tawa, guyon-guyon lah. Germannya udah kicep. Iya anjir. Apalagi Bal. Iya. Apa ya? Apalagi Bal aja. Bal, maju Bal. Oh, nggak mau gua. Nggak mau. Anjing. Langsung nggak mau gua. Nggak mau. Aduh, jangan gua lah Bang. Iya lagi. Padahal GS ya? Iya lah. Iya, bukan GS lagi deh sekarang cuy. BS. Billy. Apa tuh? Big Star. Iya cuy. Dan kemarin kita sebenarnya bawa lebih banyak orang nggak sih? Iya. Karena ada 2 tambahan orang lagi, tapi bukannya tambah rame, tapi bener-bener orang yang limbong dan maka gue kicap semua gitu. Diem langsung. Semua ya, serem banget soalnya. Ya pokoknya itulah, itu sedikit spill aja soal. Seru banget sih. Seru banget ya. Seru banget. Tapi sebenarnya masih kurang nih sih. Aku pengen dapat yang lebih. Tapi bahaya gitu. Kalau kita balik lagi ke sono bakal lo nggak? Aku nggak mau ya. Sama Gue masih mau. Oh masih mau. Masih mau gua. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Soalnya bakal sebenarnya kalau dibilang seru nggak, tapi langsung war show. atau murah. Langsung Apa nomor ya? langsung war itu. Gitu. Soalnya gitulah. Itu kan terkoneksi di beberapa titik ya. I see. Jadi ini masih ada unveil misteri ya, masih ada misteri yang Iya. gue baca ini.
ada ya gitulah. Cuman kita nggak tahu ya, nanti lah kita survei dulu apakah tempat yang titik selanjutnya itu memadai atau tidak gitu ya, atau enggak ya kita cari yang lain aja lah. Oke, tapi kalau buat aku sih, aku pribadi baru bayangin aja udah ngeri gitu. Jadi kalau sama lagi aku pede. Thank you. Iya. Ini yang kicep banget anjir. Oh, Mas Dito kocak banget anjing gue. Nyorot tapi straight anjir mukanya. Kalau waktu itu kan, dia kan anjir gue dari yang piramid ya. Dia tuh masih bisa aja gitu. Iya. Ini gimana tuh? Gimana tuh? Masih gitu-gitu deh. Aman gini. Gimana nih? Langsung dia. Jadi aku tadi sama udah dateng. Anjing kaku banget orang gue. Pas orang udah pucat kan wayangnya. Iya langsung. Banget, Cok. Bener-bener putih nih loh. Makanya Si Ibal kan ini kayak diem aja. Pucat gue. Apa bang gue tuh? Nggak apa-apa bang. Si anjing kan nggak apa-apa matanya kemana-mana Iya, sih. makanya aku awalnya masuk berdua sama Radung tuh. Semua tempat kita jadi tuh ya. Ada kamar mandi, ada kamar, ada ruangan apalah nggak tahu, ada dapur yang jebol. Iya. Nembus belakang itu serem banget sih. Kayak berasa di semua sudutnya tuh ada yang ngeliatin, ada yang ngintip. Iya. Kayak gitu rasanya. Kayak intimidasi banget tuh. Bagaimana perasaan orang yang uji nyali ini? Kasian loh. Iya kan? Iya. Malah tapi waktu yang masuk pertama si Mas itu sama Agung itu, gue sebenarnya kepo cuy. Kepo. Saya kalau udah masuk pertama itu nyesnya lebih berasa daripada udah dilewatin orang. Iya. Cuma nggak mungkin kan gue tinggalin yang lain. Iya sih. Anjir. Tapi kalau dari gue sih yang uji nyali kemarin tuh ya Yang mana nih? Yang di mana nih? Yang baru ini? yang baru ini mampus deh. Marah-marah yang tapi walaupun dia marah-marah kan biasanya kalau kita dengar orang marah-marah terus kayak marah-marah yang gak jelas gitu, kita pengen awalnya kayak ketawa gitu. Tapi di situ benar-benar cheat dan ya udah bodo amat lu marah-marah urusan lu. Yang waktu Ini yang baru. Yang marah-marah tuh Lu temen dulu kan itu apa itu namanya bilang ke gua kalau misalkan yang uji nyali ini apa ya iya, ngerti gue. Iya. Nggak, yang waktu si teman kita yang uji nyali ini, kan dia bilang marah-marah. Nah, waktu marah-marah itu biasanya kalau orang kayak gitu makin diketawain kan. Maksud lo diketawain tuh sama yang nonton orang beneran atau Sama yang yang gitu? cuma yang nonton. Masa yang nonton? Nggak tahu sih ya. Nggak tahu, itu kan teman gue ya soalnya. Tapi kita cuma cut aja ya bang. Iya. Cut aja. Bener. Orang dari awal masuk aja kita nggak bicara bercanda loh. Oh iya. Baru freestyle kita kayak bener-bener serius banget ya. Iya. Anang ngecok. Gimana ya? Gue cuman ingin menerapkan horor tuh nggak selamanya horor sih. Gitu sih. Tapi emang rese aja yang di situ aja. Dipanggilin kagak datang. Taya. By the way, kalau misalnya ada teman-teman di sekitar Semarang yang mungkin tertarik buat Atau Jawa Tengah deh. Nah, mungkin kalau ada yang tertarik buat ikut uji nyalinya itu boleh banget karena kita nggak bisa selalu pakai Ibal terus gitu. Ya benar. Iya. Boleh banget. Karena bagaimanapun dia anak manusia ya. Betul, dan sekaligus mungkin kita juga pembuktian ya kalau kita nggak ada settingan gitu. Iya. Misalkan datang sendiri dan rasakan sendiri, dia sendiri gitu aja. Kita hanya ya apa ya? Ya, no settingan lah. Guys, Ya, lu bisa datang sendiri, atau kita patungan tiket juga nggak masalah. Gitu. Dan kita, misal ada yang mau kayak gitu, Patungan nih kita belum ada duit bro. nah, Maaf bro. misal ada yang mau kayak gitu, Makanya jangan lupa di subscribe, ya, di like, komen tuh.
misal ada yang mau ikut join, silahkan bilang aja, DM aja atau gimana, dan kita akan terima dengan senang hati. Tangan terbuka. Kita nggak akan ngejudge, kita nggak Oh. akan marah atau ngomongin di Kita belakang. welcome aja. Kita bakal kalau welcome. senang. Saya ya kita pengen orang baru juga bro. Ya benar-benar. Apalagi Iya. apalagi kalau misalkan ada nih yang pengen apa itu namanya ikut uji, uji nyali lagi, explore, dan ada rekomendasi Tempat-tempat lain. tempat-tempat Bisa lainnya, info, bisa kita. info. Oh. Kesini yuk gitu. Gue pengen apa itu namanya explore kesini. Gue ikut juga gitu. Boleh banget, Boleh banget. boleh banget tuh. Dan misal ada yang itu kepo aja, pengen lihat, pengen join, pengen dinyari, silakan. Kita nggak akan peduli kalian punya pandangan kayak gimana atau mungkin punya persepsi yang beda atau gimana, kita bakal menerima dengan welcome kok. Ya. Gitu aja. Bukan nggak peduli sih, lebih ya kita menerima aja. Menerima aja. Walaupun kita punya pandangan yang berbeda. Iya. Gitu. Mau pandangan lu iblis bertobat pun kita memaklumi gitu loh. Contoh doang. Oh, iya. Ini contoh doang. What if gitu. Seandainya lu punya pandangan gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Kita ya udah nerima aja gitu. Nah, kamu nggak offense lah pokoknya. Kita have fun bareng, uji nyali bareng, explore bareng gitu ya. Daripada mabuk-mabukan dosa, astagfirullah. Ya, mending kita ngulik hantu. Hantu. Mengingatkan kita dengan ibadah bahwasanya ada makhluk lain selain kita. Apa? Subhanallah atau apa? Subhanallah. Masya Allah. Oh, masya Allah. Gitu. Ya kita kan server seberang ya, jadi nggak paham ya. Beda server. Beda server. Saya udah server kan. Ya kan? Iya. Oke, mungkin kayak gitu aja ini kali ini. Iya. Mungkin ada kata-kata terakhir dari mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kayak ke teman-teman yang nonton sebelum kita dari video ini dari Bung atau Iqbal. Oke, kalau dari gua mohon maaf sebelumnya apabila ada kata atau lisan yang kurang berkenan, mohon maaf. Ya. Dan apabila cerita dari gua ya kurang jelas, mohon maaf, gua lagi kurang sehat. Emang yang nggak pernah sehat guys. Sehat terus. Iya. Kalau nggak sehat kita nggak kerja guys. Iya sih. Ya kalau dari gua apa ya? Untuk menuju suatu bijak, ya apa ya? Gua belum bijak, tapi gue pengen ngajakin teman-teman kita belajar bijak semua aja, gitu loh. Kayak Ya. nggak semua apa yang kita pikirkan itu bakal kejadian, Betul, dan kita harus berdamai dengan keadaan. betul. Ada orang yang lebih dari kita pun, ya berdamai lah. Lu juga ada lebihnya kok. Iya. Iya, lu mungkin nggak sadar gitu. Betul, betul, betul. Dan ya, bypass ini banyak ya. Ada yang secara yang begitu, yang wosha-wosha. Ada yang Nyogok atau apa? nyogok atau apa gitu. Ya kalau bisa, nggak usah lah. Gitu. Kalau bisa ini mah. Gitu. Tapi ya, semua itu kembali ke tangan kita masing-masing. Itu kan hidup itu pilihan tuh. Betul, betul, betul. Cuman sekalinya lu mendapat bayarannya atau giliran lu ditagih, ya lu jangan kain-kain gitu loh. Betul, Jangan langsung mati kutu gitu. Ya udah, gentle aja. betul. Di setiap aksi yang kamu ambil ada konsekuensinya gitu. Iya. Ya kalau lu sekiranya lu salah, ya akui aja lu salah. Emang lu bayar lu ngakuin lu salah? Enggak kan? Betul. Ya kalau sama ini. Kalau kita nggak tahu kita kapan salah dan kita nggak menyadari kita salah atas kesadaran kita sendiri, udah gawat sih. Udah gawat. Berarti lu belum mengenal diri lu. Tapi lu udah teriak-teriak agama. Fuck you. Kenali diri lu dulu lah. Baru bersabda ke orang-orang. Oke bro? Oke, kata-kata yang mantap. Oke, mungkin kayak gitu aja kali ya. Edisi Kamu Dalam kali ini. Ini tagline-nya apa sih, lupa?
Waduh, panjang banget. Apa yang kita lihat belum tentu kalian lihat, tapi apa yang kami sampaikan kalian pasti dapat simpulkan. Tapi sebelum menyimpulkan, jangan buru-buru berasumsi, oke? Oke. Saran ya? Bye. See you.